Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Restu Nugroho, NIM 2019 04100999 dari kelompok 4. Nah, di sini saya akan presentasi mengenai analisis kelayakan bisnis dari brand kita Vas Bunga Uwu dan dari jenis produknya produk kreatif. Nah, pertama ikhtiar dulu. Awal mula menemukan ide ini karena dampak COVID-19 yang menimpa pada akhir tahun 2019 ini yang berimbas di awal tahun 2020 itu membuat perpindahan pola kerja dari work from office menjadi work from home dan juga sekolah juga dari rumah juga. Nah, kemudian kita menemukan ide untuk membuat vas bunga untuk mengusir suntuk atau merefresh otak kita dengan melihat tanaman di dalam ruangan kita, ruang kerja kita atau ruang belajar kita. Nah, alasan memilih kayu dan juga botol bekas karena apa? Karena di tempat kami, kelompok kami banyak sisa-sisa produksi kayu itu yang nggak kepakai dan juga botol-botol nanti itu akan kita manfaatkan menjadi barang-barang yang berguna dan juga mempunyai nilai jual. Oke, lanjut. Latar belakang U Group atau Vas Bunga Uwu ini bergerak di bidang kerajinan tangan dan juga furniture yang terinspirasi dari banyaknya keluhan masyarakat mengenai bekerja dari rumah. Vas Bunga ini memberikan ide baru agar bekerja dari rumah itu terasa lebih nyaman gitu. Kemudian lanjut gambaran umum rencana usaha. Pertama, profil usaha. Ini bisnis model kanvas yang sudah kami buat sebelumnya. Dari sini value proposition-nya sebagai hiasan ruangan dan juga menambah mood serta mengurangi tingkat stres karena bekerja dari rumah kan nggak ada interaksi dengan orang lain. Ada sih, cuma melalui online atau via internet. Lanjut untuk deskripsi usaha. Vas Bunga ini adalah vas yang inovatif memanfaatkan barang bekas menjadi sebuah karya berbentuk vas bunga. Nah, ini prototipe dari kami. Sebenarnya ini harusnya bunga sih ya, cuman karena kemarin bunganya belum ada, jadi sementara kami foto dengan ini es dari salah satu usaha dari kelompok kita juga. Namun bentuknya kurang lebih seperti ini dari prototipe kemarin. Value proposition-nya adalah keunggulan produk ini dibuat dengan barang bekas, tentunya mengurangi sampah ya, dan juga dapat dipesan dengan keinginan konsumen. Dari awalnya memang produk ini kita buat dengan desain kita, namun kedepannya akan bisa di-custom. Nah, mungkin dengan botolnya mau seperti apa atau vas mungkin atau juga tanamannya mau tanaman apa begitu. Kemudian analisis pasar dan pemasaran, segmentasi pasar. Segmentasi pasar kita menarget orang-orang yang suka desain interior, juga home decor terutama, yang suka mendekor-dekor kamarnya atau ruangannya, dan juga orang-orang yang ingin refresh otaknya itu dengan melihat tanaman. Karena bekerja di rumah ini cukup membosankan begitu. Dari segi geografis tentu kita dapat menjangkau seluruh Indonesia yang tentunya yang masih terjangkau oleh jasa pengiriman atau ekspedisi. Target spesifiknya adalah masyarakat yang suka menata ruangan agar lebih menarik. Tentunya laki-laki atau wanita dengan usia remaja sampai dewasa.
siapa sih pesaing bisnis kita? Pesaing langsung kita adalah pemilik bisnis furniture yang serupa seperti Pangas TVT, terus ada Home Decor Jogja, ada Isi Kos Jogja, ada Metro Kampus tentunya. Terus pesaing tidak langsung seperti Xiaomi brand itu kan, atau Bardi mungkin, itu menawarkan smart living. Jadi mereka menawarkan bekerja yang nggak membosankan. Nah, itu kan secara tidak langsung juga menjadi pesaing kita. Kemudian strategi pemasaran, strategi produk. Produk ini terbuat dari kayu jati Belanda atau kayu bekas palet dengan hiasan 2 botol kaca dan tanaman air, atau nanti bisa vas juga tanaman kaktus misalnya. Produk ini diharapkan dapat mengurangi stres jika ditaruh dalam ruang kerja tentunya, dan juga dapat mempercantik ruangan. Untuk harga yang ditawarkan cukup murah, yaitu 50.000 per pack untuk bentuk yang seperti tadi. Itu sudah termasuk vas, botol kaca, dan juga tanaman. Harga ini masih terjangkau, masih rendah dibandingkan dengan harga pesaing yang mungkin bisa 2-3 kali lipatnya. Place, lokasi usaha berada di Yogyakarta, di sekitar kampus UMY. Untuk promotion, kita memaksimalkan promosi melalui online, jadi melalui WhatsApp, melalui Instagram, Facebook, Marketplace, dan lain-lain. Analisis teknik dan operasional. Pemilihan dan perencanaan produk yang akan diproduksi menggunakan bahan baku yang berkualitas dengan finishing yang ramah lingkungan. Untuk kualitas kita tentunya akan disesuaikan dengan harga, namun kualitas ini akan tetap dijaga agar kualitas ini tetap bisa memenuhi ekspektasi pelanggan gitu. Untuk rencana produksi akan kita produksi setiap batch atau per bulannya itu 40-50 produk. Rencana persediaan bahan baku dan barang jadi. Karena bahan bakunya ini cukup banyak ya ditemui. Jadi tentu kita nggak perlu menumpuk bahan baku. Kalau misalnya kita mau produksi, kita tinggal beli, kita buat gitu. Jadi untuk persediaan barang jadinya ini sekitar 40-50 piece per bulan di awal usaha. Itu sesuai dengan batch produksi kita. Untuk pengawasan kualitas tentunya ada beberapa tahap agar produk kita ini tetap terjaga dengan baik, tentunya dengan pengerjaan di tempat yang sudah ahlinya dan juga berpengalaman, serta pengecekan satu persatu produk itu dicek sebelum kita pasarkan. Untuk analisis sumber daya manusia, kebutuhan tenaga kerja atau tim. Untuk sementara di awal usaha kita akan menggunakan dari tim kita sendiri. Tugas masing-masing di bagian operasi ada Abil dan saya sendiri, Des Nugroho. Di pemasaran ada Bian Putra Alamsyah, keuangan ada Wahyu Danisworo, dan juga SDM ya ada Vito Arigi. Lanjut analisis keuangan. Untuk awal usaha, berdirinya usaha ini kan kita butuh alat di awal itu hanya butuh gergaji dan palu untuk alatnya, untuk investasi mesin lah ibaratnya. Terus untuk modalnya kita maksimalkan dengan modal sendiri berupa iuran 300.000 per orang dikali 4, jadi kan 1,2 juta. Untuk rencana pendapatan triwulan atau 3 bulan pertama itu kita hitung dengan rencana penjualan dikurangi fixed cost plus variable cost dikali jumlah unit. Jadi untuk 3 bulan pertama ini kita rencana akan menjual 150 piece dengan harga 50.000 per piece-nya, per paketnya, itu total 7,5 juta.
Kemudian untuk fixed cost-nya nanti ada di bawah penjelasannya, itu 150.000 per bulan. Nah, dikali 3 berarti kan 450.000. Kemudian variable cost-nya karena kita menjual 150 per 3 bulan ini, jadi variable cost dikali 150, ketemunya 3 juta sekian. Jadi untuk rencana pendapatan 3 bulan ini, penjualan 7,5 dikurangi fixed cost plus variable cost. Jadi rencana pendapatannya kita di 3.105.000. Untuk biaya tetapnya, nah ini biaya tetapnya ada listrik dan juga biaya iklan. Kenapa kita memilih ini menjadi biaya tetap? Karena listrik itu tetap akan kita gunakan, tetap harus pakai listrik. Jadi listrik itu kalau produksi tetap ada listrik. Jadi menurut kami itu adalah biaya tetap kita dan juga biaya iklan. Karena apa? Karena meskipun belum ada produknya, kita tetap harus iklan. Jadi iklan itu termasuk biaya tetap yang harus kita keluarkan tiap bulannya meskipun produk itu nggak laku. Ya, kemudian biaya variabel per 50 unitnya, ini ada biaya bahan baku, totalnya sekian, biaya tenaga kerja, totalnya sekian. Variabelnya hanya ini, total biayanya ada 1.315.000. Jadi variable cost per unitnya itu 1.315.000 dibagi 50 ketemu 26.300. Jadi fungsi total cost-nya di sini adalah 150.000 plus 26.300 kali X. X itu apa? X itu jumlah produknya. Kemudian analisis keuangan, biaya dan keuntungan. Analisis keuntungan 3 bulannya adalah seperti yang saya sebutkan di awal tadi, dengan total penjualan 7,5 juta mendapat keuntungan 3.100 sekian tadi, kita mendapatkan keuntungan lebih dari 40%, 44% tepatnya. Kemudian analisis break-even point, fixed cost dibagi harga per unit dikurangi variable cost. Fixed cost-nya 150.000, harga jualnya 50.000, variable cost-nya 26.300, jadi BEP-nya di sini ketemu 6 unit. Jadi kita perlu menjual 6 unit untuk BEP, mendapatkan BEP. Kemudian payback period biaya investasi dibagi keuntungan kali masa produksi. Di sini ketemu payback period-nya hanya 5 hari. Jadi betapa menguntungkan usaha ini. Kemudian prediksi cash flow. Cash flow-nya di sini bulan pertama ada dari modal sendiri, ada penjualan. Cash flow-nya seperti ini. Di saldonya positif semua. Kemudian neraca awal modal pasifannya dari modal pribadi 1.200.000, untuk alatnya 150.000, kemudian kasnya 1.200.000, artinya jadi 1.150.000. Nah, kemudian untuk IRR di sini tahun pertama, tahun 0 itu kan biaya yang harus dikeluarkan itu 1.200.000. Kemudian dari menjual 50 produk tadi, bulan pertama mendapat 1.035.000. Begitu juga bulan kedua dan ketiga, IRR-nya 68%. Kemudian analisis SWOT. Analisis SWOT, strength-nya, kekuatan kita memiliki desain yang estetik, menarik, dan digemari oleh kaum milenial. Memanfaatkan barang bekas, menggunakan kayu berkualitas, dan juga finishing yang ramah lingkungan, serta belum banyak pesaing. Weakness-nya, botol bekas kadang susah dicari, ini bisa kita atasi dengan membeli botol yang baru. Kemudian botol beresiko pecah, bisa kusam, dan karena umur botol tersebut. Opportunity atau kesempatan kita belum banyak yang menjual barang serupa. Pesaing masih banyak dari luar negeri dan menjadi pertama yang di produk lokal.
Jadi minat konsumen atas hal tersebut belum diketahui karena ini produk baru, jadi konsumen belum diketahui apakah ini akan baik di konsumen atau nantinya ini kurang disukai. Kemudian analisis sosial dan ekonomi, aspek sosial akhir-akhir ini banyak yang bekerja WFH dan juga belajar di rumah, jadi membuat orang-orang itu lebih memperhatikan ruangan agar terlihat lebih nyaman. Kemudian dari ekonomi, karena mereka bekerja dari rumah, maka kebutuhan-kebutuhan lain seperti transportasi, seperti uang makan atau mungkin uang jajan di luar gitu, itu bisa dialihfungsikan untuk mendekorasi ruangan kita agar lebih nyaman gitu untuk bekerja. Kemudian rencana keberlanjutan usahanya, karena usaha ini diawali dari tugas kuliah perencanaan bisnis. Jika memang nantinya penjualan ini baik dan respon dari masyarakat itu baik, proyeksi kedepannya kita akan menjual produk itu lebih dari yang kita buat. Artinya misal sekarang 50 bisa 100 pieces, 150 pieces gitu. Dan juga tetap menjaga kualitas dan memenuhi ekspektasi pelanggan. Nah, lebih jauh dari itu, jika usaha ini berkembang lebih baik lagi, kita akan menjual produk home decor lainnya seperti misalnya rak-rak, seperti kursi, meja dan lain-lain, dan nggak hanya berfokus kepada vas begitu. Metode pelaksanaan persiapan dilakukan merencanakan dan mempersiapkan segala sesuatu untuk memulai produksi seperti mencari supplier kayu, vas botol, dan pencarian tenaga kerja, uji coba produk, dan membuat desain yang akan diwujudkan menjadi sebuah produk. Kemudian tahapan produksi, kemudian tahapan pemasaran yang kita maksimalkan melalui media sosial. Kemudian bab 4, biaya dan jadwal kegiatan. Untuk biaya kita dapat dari modal sendiri, 300 kali tadi. Kemudian anggaran biaya peralatan 150.000, bahan baku di awal 815.000, operasional 50.000, lain-lain 50.000. Totalnya 790.000. Ini untuk di awal produksi. Kemudian jadwal kegiatannya mengidentifikasi masalah, survei pasar, serta uji coba pembuatan produk itu di bulan pertama itu sudah kita lakukan. Kemudian di bulan kedua rencananya produksi dan launching produk. Kemudian penjualan dan pemasaran kita lakukan di bulan kedua. Bulan kedua setelah bulan ketiga ya nanti akhirnya. Kemudian evaluasi serta penulisan laporan di bulan ketiga. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kami, anggota dari kami. Untuk ketua kelompok saya sendiri, kemudian Vito Arigi, ada Abian Putra, Abil Raffiansyah, dan juga Wahyu Danisworo. Oke. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.